Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram, ashabul fudala yang direct yang muliakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Penghulu, kemudian Bapak Kadus, Bapak-bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Takmir Masjid Jami' Nuruddin, rekan-rekan remaja, ibu-ibu yang alhamdulillah pulih hadir di Masjid Jami' Nuruddin. Setiap langkah yang pelungguh menuju Masjid Jami' Nuruddin, maka baginda Nabi SAW menjadi saksi tiang pelungguh. Maka dalam hadis dijelaskan, beliau baginda Nabi menjelaskan baik laki-laki maupun perempuan yang ta'adul masjid, yang mereka selalu hadir di masjid, berangkat dia untuk mengaji, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Ketika dia berangkat, dia sholat berjamaah di situ, maka baginda Nabi SAW bersabda, Ishhadu lahu bil iman, saksikan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Alhamdulillah. Mohon dengan saya beriman niki ibu-ibu, bapak-bapak, Allah cinta kepada hambanya yang beriman. Karena dengan saat beriman, beramal soleh niki dua hal niki, kenyakan saat dia meninggal dunia, mau tercabut nyawa ke niki, marak ida marak dengan saat kadang bulu, saat ini adonan kepong niki, jadi untuk apa tangkap. Nah marak niki ruang dengan sambilin dan dengan sapaju, di luah lelah, di luah merasa sakit, tiba-tiba sekedar dia senyum, meninggal dunia. Allah mudahkan. Nah niki mohon dengan saat beriman, beramal soleh yang disaksikan langsung oleh baginda Nabi SAW, saksikan mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Maka nanti dia di akhirat Allah akan angkat derajatnya. Terlebih dia sering berdoa. Siapa-siapa yang membaca doa tadi, kita sama-sama mendengar azan. Azan ini adalah kumandang azan kalimat tauhid, yang kalimat Allah menyeru memanggil tiap pelungguh untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dulu Bilal sering dia suruh azan, dia azan Bilal dengan suara yang indah. Kemudian dia Bilal, istirahatkan kami, artinya dari segala kepenatan ini melalui sholat. Maka baginda Nabi dia sholat berjamaah. Kemudian ketika azan kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai terakhir di dalam hadis-hadis sahih. Maka dijelaskan sabda Nabi SAW, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, pasti lewat dia mau pertolongan syafaatku yang disebut dengan syafaatul ummah kalau dia membaca doa. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, jadi ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad, doa tiang pelungguh niki antara azan dan qomat niki wajib diijabah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau selesai azan, araan perbanyak zikir, banyak istighfar, mohon ampun, berdoa, marah niki. Ketimbang dia terawsan lain-lain, misal selesai azan, kemudian sholat sunnah, kemudian sembahyang sunnah, macam terawsan. Barang lamun selesai pengajian lihat lagi,
mandi juga mandi kemalam begitu kolam ni kalau mandi berkerang marah ni lebih baik berbanyak zikir ketimbang terlalu mandi ke kolam kerang-kerang berlepung tolak ibu-ibu. Nah dari doa berbanyak doa, makanya orang-orang tua dulu dia isi antara azan dengan iqamah niki nabi niki antara lain terang dan berdengar lain niki ina ama inak sida wahtua paju antan pete samudera. Oh berarti dan ini telah orang jadi puluhan tahun dia telah berdengar malik arak niki pedara dari membuat lebali arak tu arak ini doang baca niki marah ongkat hema sande mau kakan buka. Jadi lemak le akhirat niki seorang dengan seteklin tetapi orang-orang yang beriman Allah angkat derajatnya alhamdulillah. Nah, yang kedua kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah jelaskan ini renungan kita, ibu-ibu. Ada saya ingat selesai ngaji, kemudian kita tafakkur, berfikir tentang kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Allah dijamin bayangkan. Makanya dalam hadis dijelaskan kita lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah engkau melihat dalam diri niki Allah berikan bayangkan nikmat. Kalau dihitung-hitung amun dia terperajik ranggot ima terdoa niki datang dengan jauhan 5 miliar. Apa tetap lima tertugas 5 miliar dia ibu-ibu itu mili maka sugih yang pelumbuh niki coba kita anggap pada sugih niki berdua balik bertingkat mobil niki pedas orang jalan yang jauh padahal itu sugih niki makin dewan penentang yang pelumbuh niki mai serik kipas le atas niki ruang niki muarat dengan butuh penentang apa datang 10 miliar jadi yang tukah pada anggap kepeng 10 miliar niki nabi sida baik wah 10 miliar mau terus endeh penonton kesetui itu dia ini lapor dia ngomong akan bekepeng 10 miliar ini apa kamu yang mati ya telah mana niki maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang-ulang firman Allah. Nabi firman Allah niki untuk kita diingatkan bahwasanya dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan niki sangat banyak, tidak akan mampu kita menghitungnya. Cari peta kalkulator marak kebelik Nabi arah niki marak kebelik bab mandi niki apa kado hitung-hitung tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat Allah yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah ingatkan nikmat niki ibu-ibu, bapak-bapak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan bapak, alhamdulillah beliau hadir sila alhamdulillah tetap sehat selamat niki. Jadi beliau tetap hadir dikenakan pemangkat tahun ibu-ibu lumbar, belum dia tanda tekanan lumbuh niki. Nah, jadi nyambung silaturahim niki umur kepanjangan Allah Taala, dilanjutkan umur kita, rezeki kita dimudahkan, kemudian rezeki niki mengalir dengan sebab nyambung silaturahim. Nah niki, jadi beliau pemangkat jauh, dia montong ada, niki kira langan sedang diwatah, lengan barat mempertak, niki mudah-mudahan Allah dijamin ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Jadi nikmat Allah dijamin yang lungguh niki ya Allah. Bisa bernafas kita, bisa melihat, bisa berfikir. Niki nikmat yang Allah berikan. Ia berkerang-kerang baca alhamdulillah. Seandainya bapak lalu begawian, ulik dinarak jauh kepeng sabar. Di jalur niki ada kepeng lemah, masih arak jalur lemah. Syukur alhamdulillah. Ada ni dek laut bisa terjauh ada kepeng pira niki 5 juta mau balik bapak niki. Terus agak kepeng doang datang balik. Mau bapak bikin dia malah meninggal dia tengah langgar. Dari apa pak kepeng 5 juta lah pun dia bisa didat tulang bapak.
Lagu seadin bapan semamun tiang perungguh niki selakian ulik dakan dijok kepeng, yang penting dia pulang selamat. Alhamdulillah kepeng bisa dicari. Yang penting suami selamat pulang, tersenyum perungguh suami pulang. Allah ridha dengan sebab ridhonya suami. Nindek mohon maaf sekatan oleh semama telu 45 ni ke HP telefon bapa dibunyi angkat arah bapa dibelahi dunia berniki lelah dah perang dah mana dia dapat telah di warung dari lahan separan hak dengan dagang warung niki hak milinan semama mana niki itu padahal dengan namun dia berdahan motor mana niki ulik-ulik pedas dengan biasa kan namun bapak semama ataupun kirang tidak lambat dia jauh kepeng mulik niki wah lain tidak momot adeng pelampak niki sampai turun jebah ibu nak ngerti pasti udara jauh kepeng dia lemas serua ni dek man datang balik dek man tertanya ngupi dek man tertanya bertelur wah pidato sedina berjuluk pelakor boleh pidato sedih mama ni momot sering nangis maka niki kasihan hati niki saling memahami. Hari ini mungkin belum ada rezeki, masih ada hari-hari berikutnya untuk kita mencari rezeki. Yang penting kita mencari, Allah tidak akan membiarkan hambanya, artinya rezeki itu akan diberikan sepenuhnya. Allah jelaskan yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki itu tanpa ada batas. Yang penting Nabi kunci untuk mendapatkan rezeki, wa may yattaqillah. Takwa niki menjadi kunci. Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki yang tanpa diduga-duga. Ini satu kemuliaan. Maka takwa niki diperkuat ibu-ibu. Nabi cara lamun waktu datang berjamaah ke masjid. Saya berjamaah solat Isya. Faka'annama shalla nisfal lail. Pada malam dengan yang melaksanakan solat sampai pertengahan malam pahala. Mau lema harus subuh rintis-rintisnya tahu azan di Masjid Jami' Nuruddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bismillah demak sujadah dakanya petang-petang beriut lawang setabrak jendela sedorong lagu berangkat ke masjid. Wa man shalla subha jamaah. Saya berjamaah solat subuh ikhlas karena Allah. Faka'annama shallal laila kullahu. Sama dia diberikan pahala seperti orang yang melaksanakan solat semalam penuh sampai dari maghrib sampai waktu subuh. Ini kemuliaan yang Allah berikan ketika kita beribadah. Maka inilah contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Solah-solah dan bergaul antar sesama hamba Allah. Kemudian solah-solah dan bergaul di dalam rumah tangga, supaya nanti ketika kita pulang menjadi baiti jannati, rumahku itu adalah surga bagiku. Teman tulik bapak terkadang abot ya subul aluh lalu pegawian bareh dulu amaran niki maka ada bila lalu pegawian kedemun tengok muambi nah iya niki ya teman berbicara sekarang senyum. Jadilah tahqiranna minal ma'ruf syai'an yang dikati remehan seseorang dikirakan sekedip. Nabi niki walau antal ko akhaka biwajhin khaliq, kita bertemu, kita tersenyum, ternyata niki pahala besar sedekah Allah berikan. Karena tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah, apalagi senyum seorang istri kepada suami. Makanya kan seorang istri ini dia dapat ridha Allah kalau suaminya betul-betul dia meridhoinya. Sama dengan ada orang yang meninggal dunia dalam hadis senina berjuluhan meninggal dunia, dia menanti di dalam surga nanti, seolah-olah istrinya mengatakan, kakak saya dipanggil oleh Allah duluan, tidak ada daya dan upaya saya sudah qada dan takdir Allah, maka hari ini saya berpulang ke rahmatullah, saya tunggu kakak di dalam surga. Nah, menikah bahasa senina dengan berjuluk meninggal dunia. Kemudian dalam hadis ayyuma imra'atin matat, saya sokok dengan mina senina niki meninggal dunia wa zawjuha radin anha, kemudian suaminya ridha dengan qada dan takdir Allah. Memang sudah ditentukan, tak bisa kita
menghindar. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu kita, batas waktu umur kita ini habis, maka tidak bisa, kita akan menolaknya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan baru dia akan mundur seperah doanya Allah, akan maju sakit lalu sakit mana ya Allah mati dia marah niki. Tidak akan bisa kita mati duluan, kalau sudah batas waktu baru. Nah, ketika meninggal dunia, suaminya ridho dengan qada dan takdir Allah, sudah ditentukan umurnya, maka wanita yang ridho suaminya ketika dia meninggal dunia, dakhalatil jannah, dia pasti masuk surga. Berarti ridho suami. Terkadang ada cerita niki, apa betul cerita niki atau tidak, cuma yang cerita niki kita mau getok aja kalau dia tidak betul. Arak sopok dengan istrinya meninggal dunia, suaminya niki masya Allah nangis terus, tidak ada waktu yang tidak nangis. Tuh lain tentu aneh belakang dia sempel boleh marah niki lagu nangis diri. Lalu dia keras. Cuma dia menangis, katanya ini yang cerita apa memang pernah terjadi atau wallahu a'lam, tetapi dia cerita, ada yang cerita, nah dia menangis marah niki. Akhirnya ketika sudah disolatkan istrinya, dia di pojok masjid, dia doa marah niki. Ketika dia dibawa ke pemakaman istrinya, diusung dengan dibawa nih keranda, diangkat istrinya. Semua orang mengantarkan karena hakul muslim alal muslim. Kewajiban kita antar sama hamba Allah yang beriman sama muslim adalah yaitu tadhizul janazah, kita solatkan beliau, kemudian kita hantarkan ke pemakaman. Ini suaminya ikut di belakang nangis doa, semprang jauh jenazah, tentu aneh ini tentu pada kembung lalu bukan jaga satu kuburan senina niki nangis, aku terdorong sebelum di prof di pak kubur niki di tedok sekembung nyelontak ke kiri, ada kiri terdorong nyelontak ke kanan, ke depan apa jam ini kedua anak rubah keliman doa aku ternyata akhir-akhir masih ada nangis anak rubah nikmat jelu panjelu nikmat sandiwa amal ini kira sudah, tapi itu tidak ada terjadi di sini. Itu cerita mungkin sudah lama, tetapi cerita itu iya sebagai intermezzo saja, intermezzo ini dari hiburan mungkin. Jadi tidak ada laki-laki yang masya Allah begitu apa namanya, ada misalnya laki-laki yang tidak memperhatikan istrinya, oknum. Tidak ada, tidak semua laki-laki begitu, karena memang Allah jadikan laki-laki hubbus syahawat minan nisa. Siapapun dia laki-laki pasti senang cinta kepada wanita. Pun juga wanita Allah jadikan dia itu cinta kepada laki-laki. Maka terjadilah hubungan antara cinta dan mencintai melalui pernikahan. Yang tadinya haram sebelum menikah, setelah menikah menjadi ibadah di sisi Allah. Senyumnya istri, senyumnya suami mendatangkan ridha Allah. Bertemunya tangan suami istri, berguguran dosa Allah ampuni setelah dia akhirnya akan nikah. Dan cinta suami itu masya Allah. Bahkan sering kita dengar bagaimana para sahabat dulu ketika panggilan Allah memanggil, dia bersama-sama dengan istrinya mendukungnya. Ada seorang sahabat bernama Hanzalah al-Ghassal. Jadi Hanzalah al-Ghassal niki, al-Ghasil niki, beliau ketika dia pengantin baru satu malam sama istrinya, sedang bersama istrinya. Malam pertama pengantin baru Hanzalah niki. Nah, ketika dia bersama istrinya, ada dia dengar kabar kalau hari itu akan ada terjadi penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy pada tahun ketiga Hijriah. Setelah mereka terkalahkan orang-orang kafir itu di peperangan Badr Kubra pada tanggal 17 Ramadan, maka mereka memperkuatkan pasukan, membawa pasukan yang kuat oleh Abu Jahal niki. Dia berangkat, kemudian dia menuju, ketika itu Abu Jahal ini kan terjadi peperangan Badar, dia terbunuh di peperangan Badar. Maka berikutnya pimpinan-pimpinan yang lain itu dia persiapkan pasukan untuk menyerbu pada tahun berikutnya pada tahun ketiga Hijriah. Dihadapi oleh baginda Nabi di Uhud. Ketika itu rapat di Gunung Uhud niki, akan ada terjadi serangan dari orang-orang kafir. Ya Rasulullah, kita hadapi bagaimana? Rapat. Ada yang musuh, kita diam aja di Madinah. Jangan. Sahabat yang lain memberikan tanggapan, kalau kita tinggal di Madinah ada banyak wanita-wanita, ada anak-anak, nanti terbunuh dia.
Kalau begitu bagaimana kita hadapi mereka di luar? Nah, disepakatilah kita hadapi mereka, kita nanti hadapi di Gunung Uhud, disebut dengan Uhud niki, beberapa kilo dari kota Madinah. Nah niki. Jadi ada sekitar 50 pasukan Ar-Rumah yang ahli memanah itu ditaruh di atas bukit. Kemudian dia akan menghadapi, nah terjadilah peperangan yang berkecamuk. Nah dia dengar ketika ada terjadinya peperangan niki, ada kabar kalau ini kita diserang, kita keluar menghadapi mereka. Karena umat Islam tidak menyerang, mereka diserang, dihadapi para niki. Nah ketika mereka keluar, ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah niki dia lagi pengantinan sama istrinya. Dia tahu itu istrinya memberikan dorongan, berangkat kakak, karena ini panggilan Allah dan Rasulnya. Dia berangkat. Ketika dia maju ke medan perang, tiba-tiba Hanzalah niki syahid, dia wafat, meninggal dunia di tengah tebasan-tebasan orang-orang kafir. Dia meninggal dunia di situ. Bayangkan, belum sempat dia mandi, nikmat sempat mandi pelik, mau meninggal dunia dia di tengah-tengah niki. Kemudian setelah selesainya terjadinya peperangan niki, di situ banyak termasuk paman Nabi, ada Hamzah bin Abdul Muthalib juga yang syahid di jalan Allah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Nah termasuk di situ yang maju ketika itu sampai 70 tebasan-tebasan terkena niki, sampai dia disebut dengan syahid yang berjalan di muka bumi, seorang sahabat. Dia tidak meninggal tetapi dia pingsan dengan banyak sekali dia kena terluka waktu itu. Sehingga dia disebut, bayangkan masih hidup, Allah sudah sebut dia sebagai syahid yang berjalan di muka bumi. Subhanallah. Maka ketika Hanzalah dicari jenazahnya oleh baginda Nabi SAW, mana Hanzalah, mana? Kelam Hanzalah. Maka baginda Nabi menyaksikannya antara langit dan bumi di pertengahan itu, malaikat membawa jenazahnya Hanzalah kemudian dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Ini satu kemuliaan kebaikan yang tiang pelungguh lakukan. Tengaji marak niki, malaikat pun tidak lepas dan mendoakan tiang pelungguh. Kedua, Allahumma arhamhum ya Allah, cintai mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum ya Allah, ampuni mereka hamba-hambamu yang sedang ngaji di Masjid Jami' Nuruddin. Ini kemuliaan. Maka dulu dia, jadi baginda Nabi SAW dia memberikan contoh bagaimana menghadapi orang-orang, baik orang-orang kafir, kemudian ada di situ orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik dijelaskan dalam Al-Quran kan banyak, panjang lebar, bahkan sampai 13 ayat dalam surah Al-Baqarah di awal-awal niki diceritakan. Mulai yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Mereka, Masya Allah, apapun berita mereka mengimaninya, bahwasanya ada kehidupan setelah dunia ini yang disebut dengan alam akhirat. Kemudian nanti di situ kita masuk alam barzakh, barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kita dibangkitkan disebut dengan barzakh dalam Al-Quran, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kemudian bisa kubur itu sabda Nabi menjadi raudhatun min riyadil jannah, dia menjadi taman di antara taman-taman surga. Kemudian orang beriman mengimaninya apa yang Allah kabarkan. Nah, orang-orang munafik, nah dijelaskan di situ mulai dia pembicaraan tentang orang-orang munafik pada ayat-ayat berikutnya. Karena orang-orang munafik ini kan mereka wa idza laqul ladzina amanu, lamun berdaya kata dengan beriman, mereka apa mereka katakan? Qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka sama mereka orang kafir, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum, kami bersamamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami sekadar hanya mengolok-olok Muhammad dan umat Islam, arak rubuhan doang. Nah makanya Allah jelaskan, la ta'lamuhum, engkau tidak tahu siapa mereka orang-orang munafik itu. Nahnu na'lamu, kami yang tahu mereka, firman Allah. Jadi mereka orang-orang munafik ini dia bermuka dua.
Di depan mereka mengatakan, kami ya Rasulullah siap mendukungmu di dalam perjuangan ya Rasulullah. Dia paling depan mengatakan begitu. Ketika mereka terjadi ada panggilan untuk berperang menghadapi orang-orang, termasuk peperangan Tabuk yang sangat jauh, sekitar 680 sekian kilo, bayangkan dari kota Madinah peperangan Tabuk. Sewaktu ini yang disebut dengan Jaisul Usroh, pasukan artinya yang sangat di dalam kelelahan, makanan kurang, panas. Dia berangkat baginda Nabi untuk menghadapi kaisar yang waktu itu Heraklius, yang kaisar Romawi Bizantium yang akan merebut bagian daya dari kota Arab waktu itu. Karena mereka mengatakan semakin kuat Islam, nah kita rebut. Nah itu dihadapi oleh baginda Nabi. Nah sebelum dia berangkat, ini sebelum terjadinya peperangan melawan orang-orang Romawi Timur niki, orang-orang Bizantium niki. Jadi dalam surah, yakni surah At-Taubah dijelaskan ayat 94-96. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kalau seruan itu terhadap orang yang beriman, siap sami'na wa ata'na. Nah, orang-orang munafik ini dulu siap, tapi nanti ketika umat Islam berangkat, dia mundur, nyebuk. Nah, ini takut mati mereka. Nah, ini kelihatan di situ, maka Allah jelaskan, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaib thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah jelaskan mereka, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Kemudian pula Rasulnya, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Nah ini mereka orang-orang munafik ini, ayat ini ketika dia turun, disebab turun ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim niki, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Jad bin Qais dan Mu'attab bin Qusair dan para sahabat keduanya dari orang-orang munafik. Mereka semua berjumlah 80 orang. Nah niki Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang mukmin setelah mereka kembali ke Madinah untuk tidak bermuamalah kepada mereka dan tidak mengajak mereka berbicara. Nah niki kemudian Qatadah dan Muqatil berkata, sesungguhnya ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay karena dia bersumpah kepada Nabi SAW setelah kepulangan beliau bahwa dia tidak akan lagi mengingkari beliau selamanya. Dia meminta agar beliau ridha padanya, namun beliau pun tidak mau melakukannya. Nah ini, jadi orang-orang munafik niki pernah ketika baginda Nabi akan berangkat ke Tabuk untuk menghadapi orang-orang Romawi. Jadi kan di situ dulu yang paling pertama dibangun masjid itu yang disebut dengan Masjid Quba. Masjid Quba ini dalam riwayat sahih, saya mau sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Dia berwudu kemudian dapat sholat sunat 2 rakaat di situ, maka pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh tam sempurna. Ini kemuliaan satu tempat yang Allah berikan tempat itu menjadi mulia. Yang sebelum Madinatul Nabi Masjid Nabawi dibangun, yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Nah orang-orang munafik ini mereka membuat masjid tandingan, tapi bukan karena Allah yang membuat orang-orang munafik ini. Jadi dengan munafik ini mereka itu orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafiran mereka di hadapan
baginda Nabi dan umat Islam waktu itu, mereka sengaja menampakkan keimanan mereka, akan tetapi dalam hati mereka masih mereka membenci Islam, membenci baginda Nabi, bagaimana cara bisa membunuhnya. Maka dia buat satu tempat waktu itu dipimpin oleh Amir Ar-Rahib. Jadi Amir Ar-Rahib ini, Abu Amir Ar-Rahib ini, dia sampai dia bersumpah, mereka kalau tidak ada yang memusuhimu, hai Muhammad, saya yang paling depan memusuhimu, katanya. Si sombong karena Abu Amir Ar-Rahib ini. Kemudian dia minta kepada orang-orang yang ada di Madinah, yaitu orang-orang munafik itu, buat masjid supaya nanti dengan bahasa makin niki topengnya sebutannya masjid, tetapi dia membangun itu untuk menjadi benteng supaya nanti orang-orang kafir dia berkumpul bisa menyerang Islam. Ini tujuannya. Sengaja dia membuat sebutannya. Nah, dia datang kepada baginda Nabi ketika akan berangkat pergi ke menghadapi orang-orang Romawi di peperangan Tabuk. Dia minta, ya Rasulullah, sudikah kiranya engkau bisa sholat di masjid kami? Disebut dengan Masjid Dirar, masjid yang memberikan mudarat kepada umat Islam. Dia ingin memecah wa tafriqa, dia ingin memecah umat Islam. Dia sengaja bangun masjid bukan karena Allah, tetapi karena ingin menghancurkan Islam. Ini orang-orang munafik di Madinah waktu itu. Kemudian dia buat masjid. Dalam ayat-ayat berikutnya dijelaskan dalam surah At-Taubah niki tentang mereka membuat masjid itu disebut dengan Masjid Dirar. Nah niki, jadi Masjid Dirar ini dia buat supaya dia buat jadi markas untuk menyerang umat Islam ketika itu. Kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan, nanti selesai saya dari perjalanan yang jauh, insya Allah akan hadir ke sana. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, kami buat masjid ini untuk orang yang tidak mampu, dia ke masjid ke Madinah. Nanti kalau dia tidak mampu bisa sholat di sana. Kalau dia hujan ada yang tidak bisa ke masjid, bisa dia sholat di sana. Maka sudilah kiranya engkau sholat di masjid kami ini ya Rasulullah. Ini dia bujuk-bujuk. Waktu itu di pemimpin orang-orang munafik niki kan yang disebut yang tadi ayat yang 80 orang munafik ini yang dipimpin oleh yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah. Jadi dia buat fitnah, dia buat berbagai macam dulu bagaimana umat Islam dia fitnah. Pernah ketika terjadinya peperangan, kemudian kalungnya Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan, kemudian pasukan bejulu nuling mau beliau capek kalon. Bertemulah dengan sahabat bernama Safwan. Kemudian beliau disuruh naik ke atas onta. Safwan ini berjalan jauh di depan sambil dia membawa pelana menagara niki tali unta niki, tidak ada yang dibicarakan, dia berjalan. Nah setelah itu orang-orang munafik ini membuat fitnah, macam dia buat fitnah begini ini, padahal itu tidak terjadi. Maka itu bisa disebut dengan fitnah. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Karakter orang rusak, sehingga dengan isi nama baik orang rusak, padahal tidak pernah dia lakukan, tetapi dia buat berita ini dan begini, tersebar di Madinah. Padahal itu mereka buat fitnah orang-orang munafik ini. Subhanallah. Maka mereka buat satu masjid ini untuk menjadi markas mereka. Pihak masjid ini disebut dengan Masjid Dirar. Bisa sholat di sini yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib. Jadi Abu Amir ini dia punya anak bernama Hanzalah tadi yang muslim kuat imannya, yang dimandikan oleh malaikat. Tetapi bapaknya ini dalam kekafirannya. Dia ingin terus musuh Islam waktu itu. Akhirnya baginda Nabi berangkat, belum sempat ke sana. Bahkan ketika meninggal dunia, ketua pimpinan orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang anaknya. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal, bolehkah nanti jadi saya minta baju pelunggu untuk menjadi kain kafan bapak saya? Tebeng tangkong, ngonek-ngonek niki minta dia, ya Rasulullah, kalau meninggal sholatkan bapak saya. Padahal dia dalam keadaan dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan kemunafikannya. Karena orang-orang munafik ini bisa dia menyembunyikan kekafirannya, bayangkan. Makanya dalam Al-Quran kan dijelaskan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una
ولا يذكرون الله إلا قليلا. Mereka niki dengan munafik niki kan, kalau mereka mau diajak pergi sholat, mereka niki komo kusala niki abot dan judul ini. Kamu terdengar kan ada lemah belum baru alasan. Di dalam munafik niki, kalau kamu tak bersyukur boleh niki. Ini kemudian itu yang pertama, abot, malas dia untuk melaksanakan sholat. Maka orang-orang beriman ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, berangkat dia, ringan tangan, ringan kaki, dia berwudu, dia berangkat berwudu, kemudian dia sholat, hatinya tertuju kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung dijawab oleh Allah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Sungguh hambaku telah memuji aku, maka Allah mencintai. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita menyebut nama Allah, asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pun membalasnya dengan senyum. Allah mencintai dia peluluh. Engkau datang berjalan, maka aku pun akan mendatangimu dengan berlari. Ihfazillah, engkau menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, berusaha untuk kita jauhi, maka yahfazka, Allah pun akan menjaga dia peluluh. Insya Allah kita jaga perintah Allah, Allah jauhkan kita dari semua yang disebut dengan virus-virus. Insya Allah kita berwudu, kita masukkan air ke dalam hidung, insya Allah virus-virus niki terjatuh dengan sebab kita berwudu. Nah niki memasukkan air ke dalam hidung. Kita membasuh wajah, setiap basuhan wajah yang terjatuh niki berguguran dosa, Allah ampuni. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat orang-orang beriman wajahnya niki bersinar dengan sebab disebut dengan gurran muhajjalin, dengan sebab dia berwudu. Maka siapa yang ingin lebih panjang lagi sinarnya, maka dilebihkan. Sabda baginda Nabi, ayatullah ghurrahu, kepingin dia supaya sinarnya itu melebihi lagi, maka dengan berwudu ini Allah nanti akan menyinari wajah kita di akhirat. Ini dia abad-abad berwudu. Makanya Pak Penghulu ini saudara Tia di Sibawai, insya Allah nggak perlu dia pakai men scrub, nggak piara nih hair men scrub, nggak piara dia kalau semua nih, nggak perlu dia pakai nepia men, nggak perlu dia pakai biore men scrub, cukup air wudhu bersinar di dunia, nanti terlebih di akhirat dia bersinar, kelihatan wajahnya berseri sebab berwudhu. Semua nanti ada virus-virus yang ada di sini terjatuh, dia hilang karena sebab kita berwudhu. Yakin? Membasuh tangan disunahkan, kemudian menyilang-nyilangi. Sama dengan bagaimana kita 3M, 5M di masjid ini, membasuh tangan, mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi disilang-silangi. Berwudu pun kita disunahkan tahdir dengan asabi'il yad ini, kita silang-silangi jadi bersih semua. Berwudu ini tarik-tarik ya ketika berwudu. Subhanallah. Ini setiap kita berwudu bertuturan dosa yang Allah ampuni kita dengan sebab berwudu. Mungkin pernah kita berbuat dosa dengan dosa tangan, Allah ampuni. Ketika kita membasuh wajah, mungkin pernah kita datang dosa dari pandangan wajah. Ketika kita berangkat ke Mentaram, tiba-tiba di tengah langan, di Sedirurung, arah lapangan, kita tidak sengaja kita menghadap ke sana, ternyata orang lagi senam. Senam, ibu-ibu kangen seket, 1, 2, 3, kita melihat, oh senam, maka setelah sebab berwudu, insya Allah hilang dosa wajah ini. Melihat pakaian orang yang Superman, begitu. Ya Allah, ini sekarang terkadang mereka mohon maaf, ibu-ibu enggak, dia malu pakaiannya, mohon maaf, seperti pakaian Superman, Superboy gitu, enggak, dia malu. Terkadang kita yang dia bicara, Pak Haji, wah ada mata kita ini, ya Allah, ini ujian kita. Maka dengan sebab kita berwudu, Pak Penghulu, Allah ampuni dosa wajah, dosa mata ketika kita melihat sesuatu. Subhanallah, ini ujian kita. Jadi berwudu ini Masya Allah, apalagi dawa berwudu. Bahkan Sayyidina Bilal, beliau ini kan
Pertama dia pernah jadi budak, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? Bilal Sayyiduna. Bilal itu tokoh kita. Masya Allah, dia disebut oleh Sayyidina Umar, Bilal itu tokoh. Wa'ataqa. Ini pertama Abu Bakrin Sayyiduna. Abu Bakar itu adalah tokoh kita. Wa'ataqa, dan dialah tokoh kita. Abu Bakar ini telah memerdekakan Sayyidana, tokoh kita juga Bilal. Bilal juga menjadi tokoh dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Diangkat derajatnya Sayyidina Bilal dengan sebab Masya Allah dalam Islam diangkat derajatnya. Nah suatu ketika baginda Nabi heran, dia dengar suara terompanya Bilal meletak di dalam surga. Nikmat tamu surga Bilal lalu teropon dan menjulu tamu surga. Subhanallah, heran. Kemudian baginda Nabi ditanya, Bilal sini, ada apa ya Rasulullah? Apa amalan yang kau lakukan? Saya mendengar suara terompamu sudah ada di dalam surga. Muhammad bilang, ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Kau biasa dengan ibu eda. Jadi ya Rasulullah tidak ada. Tetapi setiap dia selesai berwudu, dia tidak pernah lupa untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata dengan sebab sholat sunnah 2 rakaat itulah belum Bilal masuk surga masih hidup, tetapi suara terompanya sudah kedengar di dalam surga. Alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu, pokok wudhu niki bila perlu supaya bersih berwudhu, insya Allah semua yang ada Nabi niki, makanya umat Islam kelihatan wajahnya bersih. Walaupun mohon maaf tiang seperti tadi kita beli bisa menghilangkan minyak, makan bisa sih diurin dan sekerap ini nyor damuan lagu tak enak terkacir. Alhamdulillah tetap ruan buat pikir kulit dan saya mohon maaf dia sama ibu putih karena nipiamian berbeli sampai baul putihan dia kepis lagi nipiamian ini tetap ruan ini. Alhamdulillah, jadi Allah berikan kita kulit hitam. Alhamdulillah. Coba lamun dengan putih kulit mata ibu-ibu, mata bapak pengulu keputihan kulit berangkat nih celam bedah ini terkaku si berangkat ya putih ya pedas semua dah akan mati dila. Namun dia dah akan nyala dila tu berarti jeruk kulit kan lelah minta berangkat uang dia lolos sendiri. Kenapa tak nampak? Ternyata dalam diteliti nyamuk ini. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathalan yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perumpamaan, bayangkan Allah mampu lah lebih dari itu, tapi perumpamaan. Kenapa Allah berikan contoh seperti nyamuk? Ternyata nyamuk niki secara ilmiah diteliti ada di ensiklopedia Al-Quran niki. Nyamuk niki berdua dia pemancar niki jauh tahu niki yang tahu untuk pori-pori dengan padahal telur kalau terkereng niki berjaga oleh kandang bau tembus isi kaku telur isi terlapis niki tahu. Nah jadi nyamuk niki artinya pertama niki ada yang disebut dengan lebiwin niki yang akan merobek kulit kita. Dia sampai robek sampai akhir, cuma dia pedas semua. Dia bisa merobek kulit pori-pori kita sampai ke bulu darah niki disobek sama dia, baru masuk lagi mulutnya yang paling dalam niki untuk nyedor maratan dengan ngecor habelo niki ngecor amar niki tamu itu dalam kulit itu yang nyedot darah. Bayangkan subhanallah, pertama ada dia punya merobek kulit, kemudian baru dia punya nyedot niki.
marmara lema aru ingat-ingat di menem darah nak darah niki berangkat itu bokoh-bokoh sudah nyam bis darah terbau si berangkat niki nah niki. Jadi ada hikmah semua Allah jadikan semua itu. Orang-orang yang beriman fa'amal ladzina amanu ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim, itulah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Raja Namrud ini begitu kejamnya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah diikat tangannya ke belakang ke tali, kemudian dia dibuatkan manjelik oleh orang bangsa Kurdi, yang orang yang membuat manjelik lastik sabelik niki ditenggelamkan oleh Allah sampai sekarang ke dasar bumi. Dia buat lastik, kemudian setiap orang itu membawa kayu bakar, semua membawa bahan-bahan untuk dia bakar. Bahkan ada yang nabdara niki dia bernazar yang tidak baik. Pokoknya ini lemuk sehat, ponok-ponok yang jauh kayu ada saat sudut Ibrahim muni. Dia bawa terus kemudian dibakar. Bahkan begitu keras apinya terbang niki nabdara niki sama ramah kembang api niki oleh kayu niki kena hima Raja Namrud niki julat, dia terbakar tangannya. Nah ketika Nabi Ibrahim diikat tangannya ke belakang ke letoak niki ke punggungnya niki, kemudian dia ikat kakinya diikat kedor oleh lastik niki, dimanjeli niki dilepas kemudian ke lastik uang terjatuh Nabi Ibrahim ke dalam api niki. Allah perintahkan qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan dengan izin Allah, keselamatan bagi Ibrahim. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Apa katanya Nabi Ibrahim? Allahu Akbar. Nikmat aku tidak pernah merasakan nikmat seperti aku merasakan nikmat di dalam api, katanya Nabi Ibrahim. Ternyata musibah, di balik musibah itu ada nikmat yang Allah berikan. Tiang punya keluarga, rumahnya di luar bau gerisak Bali niki, mohon maaf. Jadi atap niki akan sampai tanah, tegahanjar si tereng telu niki gerisak ke Bali, darah kepeng, kulikan baluni darah kepeng. Ada ketua mendekati main penidam, jengker Bali niki. Datang lintur 2018 niki. Yang termasuk ada niki melintur tiga lagar Tuhan yang pelagi mana niki kerja dari imam misalnya saya tegur, masya Allah. Prasakti yang doa yang mati mati urung hadir di Masjid Nuruddin barang ini, tetapi alhamdulillah kembali kita tersenyum bertemu. Bali yang tadi jengker niki roh mana niki mau bis balik lewat terdata apanya rusak Pak ini boleh barang niki dari tanah terdata berbangunan lawang kesolah lawang di kanjeng lawang niki yang miah kena si panas niki orang niki cara papan minyak niki dari kimat mahar niki mau niki hasil balik niki jadi niki keramik masya Allah, mau di keramik seolah jadi mau marah niki lah bahasa memang masya Allah. Di balik ujian ada hikmah Allah berikan. Alhamdulillah untung ada lindur rumi seolah dari balik. Nah itu agak bila agak mudah balik seolah niki, tapi semua ada hikmah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid yang kita cintai niki masya Allah makin niki indah, dan niki kita isi ibu-ibu ubah niki indah untuk menambah kekhusyuan kita sholat. Kemudian beliau niki kita doakan ayah-ayah kita niki mudah-mudahan beliau sehat walafiat untuk tebar-bar isi. Nabi pun ujian niki semua ada hikmah. Asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Nggih, segala sesuatu niki di baliknya ada kebaikan yang hanya Allah yang Maha tahu. Maka apapun itu kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan penuh ketabahan. Maka insya Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, kesusahan, pasti ada kemudahan, kebahagiaan. Tidak ada manusia itu diuji susah doa. Setiap jelontengan kebel susah, lemak susah, darah. Suatu saat kita pasti senang, dan tidak ada manusia itu senang saja. Cuma pasti ada ujiannya setiap orang. Maka ambil hikmah semuanya, gitu. Nah, biar lanjut dari ini, ibu-ibu, iya mereka ini,